wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak dan saudara sekalian, para tamu undangan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang menang baik enggak dapat rahmat. Udah didoain masih diem aja. Amin. Yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Sohibul Bait yang tentunya sama-sama kita hormati, Bapak Arjuna. Saya juga bingung, namanya banyak soalnya. Kadang-kadang Bapak Gatot, Bapak Arjuna, dan juga beserta Ibu Hajah Epi dan sekeluarga, yang tentunya ini merupakan kesyukuran beliau kelihatannya telah pulang dari umroh. Jadi syukurnya beliau dengan mengundang kita, karena beliau alhamdulillah selamat pulang dan pergi, dan di sana juga sehat-sehat loh ya Bapak. Dan juga ini banyak sekali nih, termasuk juga ada Bapak RW beserta ibu, beserta istri ya, beserta istri Ibu Waras. Begitu juga saya juga beserta istri juga sebetulnya. Ada, alhamdulillah. Bapak sebagai besan ya, dari Kampung Sumur ya, kayaknya dekat banget ini. Berarti waktu bebesanan tinggal apa? Nyeberang doang. Dan juga Ustadz Abdul Aziz yang senantiasa semangat, beliau selalu mengiringi anak yatim deh. Jadi keberkahan kita itu di anak yatim sebetulnya, karena kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ya, alhamdulillah. Ustadz Junaidi, antum gimana Ustadz? Oh, CS-an. Oh, bersahabat. Alhamdulillah. Berarti bestian ya. Bestian dengan Pak Junada. Jadi ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya ini bersama orang-orang yang menjamin anak yatim. Makanya kalau kita menanggung anak yatim, kita menjamin anak yatim, menjaga anak yatim, insya Allah rezeki gampang. Kenapa? Allah yang jamin. Kemudian di sini juga ada Pak Sunarto. Sebetulnya orang tua kita. Dulu saya waktu baru-baru datang kenal Pak Sunarto dari dulu sebetulnya. Dari beliau masih dalam kesana kemari itu. Alhamdulillah Allah berikan panjang umur. Dan juga di sini banyak, ada Karang Taruna, ada ibu-ibu, ada kakak semuanya deh, yang saya tidak sebutkan namanya persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Amin. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan, bahwa kalimat syukur yang tadi terakhir, kalimat syukur. Sebelum saya sampaikan kepada kalimat syukur, saya ingin lihat kayaknya Pak Gatot ini nggak mau kalah pahala. Kenapa? Beliau mempromosikan YouTube saya. Itu dapat pahala itu. Kenapa? Jadi beliau curang juga, ngambil pahala juga gitu. Kenapa? Karena kata sahabat, mandalla ala khairihi kafa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Jadi bukan hanya saya yang dapat pahala tentang YouTube, yang ngasih tahu juga dapat pahala gitu. Kenapa? Karena YouTube saya nggak jauh dari masalah-masalah pokoknya tentang Islam, tentang syariat, tentang iman. Yang konflik-konflik saya nggak masukin gitu. Kenapa? Alhamdulillah, yang subscribe juga dapat pahala, yang like dapat pahala, yang komen juga dapat pahala. Ya, YouTube-nya wah, alhamdulillah ada yang nanya nih. Akib Abu Faruk. Ibu sekalian, kita tinggalkan YouTube, sekarang tentang syukur. Apa sih syukur? Ini satu kata yang sering kita dengar. Padahal kata syukur itu sangat luar biasa kalau saya lihat. Jadi syukur itu bukan kayak orang Betawi.
Orang Betawi itu kalau ada yang jatuh apa? Syukur dulu. Nah, itu bukan itu. Itu tapi nyukurin orang gitu. Karena si orang Betawi, dia tahu banget gitu. Bahasa orang Betawi, syukurin lo. Ya kan gitu. Bukan itu syukur. Syukur itu kata para ulama apa? Irfanun ni'mah wassana'u biha wa izharuha. Itu syukur. Jadi orang yang bersyukur itu di mana ketika dia bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam ayat Al-Qur'an, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, wa idza adzana rabbukum. Ini yang di luar kedengaran enggak nih? Alhamdulillah. Ingatlah ketika kami beritahukan barang siapa yang bersyukur kepadaku, walaupun nikmat itu sedikit, la azidannakum. Kalau kata Ustaz Yazid, ada lam taukidnya, ada nun taukid, pasti kami akan tambahkan. Pasti kami akan tambahkan kalau dia bersyukur. Tambahkan apa? Nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau dia tidak bersyukur, dia kufur terhadap nikmat tersebut, tidak mau bersyukur pada Allah SWT yang memberikan nikmat, satu ancaman, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Kata para ulama, dari ayat ini salah satu yang menyebabkan turunnya azab ketika manusia tidak mau bersyukur. Tapi ada orang mengatakan, Ustaz, kayaknya saya selalu bersyukur, tapi kok ada aja yang datang. Kadang-kadang musibah, kadang-kadang ini dan sebagainya. Ingat, bersyukur itu bukan hanya sebuah ucapan. Ya. Bersyukur itu silakan adalah pertama orang yang bersyukur nih, unsur dari bersyukur, irfanun ni'mah, mengakui bahwa itu nikmat dari Allah SWT. Kalau kita melakukan sesuatu, mungkin kita akan mengatakan kalau kita lupa pada Allah SWT, ini kan usaha saya, ini hasil jerih payah saya, ini kan hasil kerja saya, itu kan. Tapi kita lupa bahwa hasil yang kita lakukan, silakan Ustaz, hasil yang kita lakukan, hasil yang kita usahakan, hasil yang kita kerjakan, kalau kita ngandelin, tuh gak ngandelin, ini di kamus bahasa Indonesia nggak ada yang ngandelin. Orang Betawi itu ngandelin. Apa ini? Apa ngandalkan ya? Kalau kita mengandalkan cuman kita doang, nggak ada apa-apanya. Di sana ada intervensi Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan Allah. Makanya ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi kalau kita melakukan sesuatu ternyata nggak berhasil, tidak sukses. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan, maka akhirnya berhasil. Itu yang pertama. Jadi setiap nikmat yang diberikan, kita akui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmat sehat, Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika kita objekkan kita gol 5M ember maksudnya 5M. Kita bersyukur. Kenapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wassana'u biha. Kita puji yang bersyukur, yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Dengan macam-macam kalimat puji. Pertama boleh mengatakan alhamdulillah. Ada lagi alhamdulillah ala kulli hal. Boleh juga kita sebut lagi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Minimal alhamdulillah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis barang siapa yang mendapatkan nikmat kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia puji Allah SWT, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ibharuha. Tiba-tiba muncul nih, maklum dari pagi sampai siang belum minum nih. Yang ketiga adalah wa idharuha. Menggunakan, memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang diberikan nikmat? Harta. Allah suka kalau kita punya harta, kita berikan kepada yang berhak. Kita ngundang anak yatim, kita bagi-bagi harta tersebut, ya. Artinya berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kita. Allah suka ketika kita panjang umur, kita manfaatkan umur kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tadi disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas.
Itu disebutkan lagi Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Ada dua sebetulnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang dan yang paling baik akhlaknya. Ini sebaik-baik manusia. Jadi jangan sampai kita jadi manusia cuman hidup kita tiga. Pertama dapur, kedua kasur, yang ketiga sumur. Cuman itu aja mutak-mutak di situ. Tahu nggak mutak-mutak? Kalau bilang apa? Mutak-mutak di sini aja. Pertama habis dari kasur ke sumur, dari sumur ke dapur, itu aja. Orang nggak tahu deh lingkungannya nggak gimana. Orang baru tahu kalau dia ada apa? Ada pengumuman di masjid. Innalillahi. Oh ada dia masih hidup tuh orang. Kemarin kemana aja? Kenapa? Karena hidupnya cuma ngutak-ngutak di situ aja, di dapur, sumur, ame badak, ame kasur, udah. Nah kita menjadi orang yang bermanfaat. Sama tetangga bermanfaat, kiri kanan kita bermanfaat, sama orang lain bermanfaat, sama orang-orang yang nggak mampu bermanfaat. Semuanya bermanfaat, sehingga akan dikenang kebaikan kita. Jadi kalau kata para ulama, kata para ulama, jadikanlah diri kita orang yang dikenang kebaikannya. Kenapa? Karena ketika kita dikenang kebaikan kita, kemudian orang pada menceritakan tentang kebaikan kita, malaikat mengaminkan deh. Amin, mudah-mudahan orang itu mendapatkan pahala dari kebaikan. Coba kalau kita dikenang bukan kebaikan kita, syukur deh dia udah meninggal, kenapa? Dia jadi apa? Gare-gare dia, jemuran gak aman, umpamanya gitu ya. Dia dalang semuanya di sini. Itu kalau disumpahin sama orang, wallahualam nanti di akhirat mana. Maka yang terbaik itu jadikanlah diri kita menjadi orang yang dikenang kebaikannya. Dan itulah anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi manusia. Jadi Islam itu mengajarkan kita agar bermanfaat kepada orang lain. Ya. Dan disebutkan lagi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini Islam. Termasuk dari baiknya Islamnya seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat saya tinggalkan. Kalau yang bermanfaat saya akan lakukan. Itu Islam. Yang kedua, wa ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Ini saya mau nanya waktu sampai maghrib, katanya sampai maghrib. Udah kalau belum maghrib saya belum berhenti. Orang sampai maghrib masih lama ya. Nah oleh karena itulah ibu sekalian, sampai doa masya Allah. Bisa aja nih usah diajak ngerjain saya. MC juga. Jadi oleh karena itu sisa waktu kita nih yang tinggal Lebaran 9 hari lagi, Lebaran lagi. Bukan lebarannya ya. Sisa waktu saumnya yang tinggal ya 9 hari atau 10 hari ya, 9 hari lah gitu ya. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang belum hatam Quran, hatamkan ya. Lalu malam kita boleh iktikaf, boleh enggak? Kalau yang mampu beriktikaf silahkan. Karena disebutkan oleh para ulama yang namanya malam qadar, siapapun dia bisa dapat malam qadar gitu. Kenapa? Karena tidak harus di masjid. Tidak harus masjid, walaupun di masjid juga tempat malaikat. Kenapa? Karena kesian nanti orang-orang yang ibu-ibu yang di rumah yang menyiapkan sahur. Ibu-ibu biasanya dapat di rumah gitu. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan Aisyah, ibunda Ummul Mukminin namanya Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya disebut terakhir nih, kalau bertemu dengan malam qadar, pokoknya 10 terakhir itu pasti di antara 10 malam coba ada malam qadar. Ya. Apa yang harus aku ucapkan?" Kata Rasulullah, "Kuli, ucapkan olehmu ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau kita sendiri, kalau banyak rame-rame, fa'fu anna. Kita rame-rame ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Semuanya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa ini sedikit sebetulnya. Yang diambil adalah Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, kalau kita sendiri, maafkanlah aku. Ini 3 kata para ulama penuh dengan syarat di dalam adab berdoa. Kenapa kalau kita berdoa itu pertama kita panggil Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang kedua kita puji Allah. Kalau kita biasanya kalau berdoa kan alhamdulillahi hamdan yuafi. Itu kan puji Allah. Nah, ini juga begitu. Pertama kita panggil Allah. Apa itu? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Kemudian kita puji. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Kemudian baru kita minta fa'fu anni, maafkanlah aku. Nah, para ulama mengatakan kenapa harus doa ini? Kan biasanya kita kalau yang namanya doa minta harta banyak. Yang namanya kalau minta duit, rezeki, panjang banget kalimatnya. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Kan begitu? Ya Allah, kami minta kepadamu rezeki. Gak cukup sedikit, diskon kasiron, mau banyak deh, gak mau dikit. Mau dikit apa? Kasiron halalan yang halal, thayyiban yang baik, mubarakan yang berkah. Tapi jarang kita minta seperti ini. Kenapa? Karena kata para ulama, doa ini doa yang sangat luar biasa. Ibarat kita minum obat. Ini obatnya obat paten, ini doa. Obat paten. Kenapa? Karena ketika orang sudah mendapatkan maaf dari Allah, ini Allah maha pemaaf. Nah, ketika kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan kita, maka apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dikabulkan. Yang penting kita sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak orang kita punya kesalahan, tapi dia nggak maafin kita minta, tiba-tiba tuh orang kasih nggak bakalan deh, pasti kita ngomongin, lo udah salah begitu, masih minta aja kan gitu. Allah juga begitu. Kalau kita masih Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada kita dan tidak memaafkan kita, kalau kita minta nggak bakal dikasih. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita, apapun yang kita minta akan diberikan. Makanya mintanya nih, Allahumma innaka afuwun. Apa yang kita minta? Ampunan, Allah akan berikan. Kenapa? Allah sudah memaafkan kita. Merdeka dari api neraka, Allah akan berikan. Kenapa? Karena Allah sudah memaafkan kita. Rezeki, Allah akan berikan. Karena Allah sudah memaafkan kita. Maka doa ini kata ulama, doa pintu dari semua doa. Pintu apa semua? Kenapa? Karena orang harus mendapatkan maaf dulu dari Allah. Tanpa dapat maaf dari Allah, kita tidak akan sulit untuk minta yang lain. Minta maaf dulu. Nah, oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, akhir dari Ramadan ini, apalagi di 10 terakhir, terutama di malam hari, pertama adalah banyakin sedekah. Bisa jadi dari 10 hari itu, 10 malam itu ya, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, malam Qadar ya, kita umpamanya kita taruh 50.000, kita taruh 50.000 kali 83 tahun 1000 bulan. Nah, tinggal kali apa? Pahalanya kan? Pahalanya segitu ya. Itu baru satu malam. Satu malam itu apa? Kalau kita 50.000 kali 1000 bulan dapat pahala. Itu yang pertama. Jadi kalau tiap malam itu bisa jadi di antara 50.000 itu yang satu apa? Di malam tersebut ada malam Qadar. Maka itu yang pertama. Yang kedua, banyakin doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, baca Quran. Walaupun di rumah juga nggak apa-apa. Ya. Artinya apa? Kan ibu-ibu kan kalau dia iktikaf di masjid kadang-kadang kan untuk menyiapkan sahur dan sebagainya. Jadi yang namanya malam Qadar itu kata para ulama tidak harus di masjid. Di rumah juga bisa terjadi. Karena bisa jadi ada ibu-ibu yang kesulitan untuk masjid, atau ada orang tua yang sedang sakit yang nggak bisa ke masjid. Gitu. Dia juga bisa dapat bisa dapat untuk apa? Malam Qadar. Kemudian yang ketiga adalah jangan tinggalkan ini qiyamul lail.
terutama tarawih. Dari apa? Isya, yang mulai tarawih ya, termasuk apa witir. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Qadar, tidak disebutkan Ramadannya. Kenapa? Karena orang tahu yang namanya malam Qadar pasti di bulan Ramadan. Jadi nggak mungkin malam Qadar itu ada di bulan Syawal nanti. Tapi habis bulan Syawal baru saya cari malam Qadar, nggak mungkin. Pasti dia apa? Di bulan Ramadan. Dan disebutkan lagi oleh para ulama, malam Qadar itu khusus Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sababun nuzulnya nih ya. Sababun nuzulnya, kenapa turun ayat ini? Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah Anda apa itu malam Qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ketika Rasulullah sebelum turun ayat ini, Rasulullah pernah mengkisahkan tentang, ada yang mengatakan 3 orang dari kalangan Bani Israel. Ada yang mengatakan 1 orang yang namanya Daniel. Ada yang mengatakan apa? Macam-macam. Pokoknya dari kalangan orang-orang soleh Bani Israel. Bahkan ada yang mengatakan Nabi. Udah aja nih? Ajang. Udah kita doa aja langsung deh. Insya Allah nanti pada tahun yang akan datang Ramadan akan saya lanjutkan insya Allah. Maka kita minta munajat, kita baca doa, kita angkat tangan, kita bermunajat kepada Allah